Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu ke-11, yaitu kita coba lebih menjurus, yaitu kita gimana nanti optik terapan ini, itulah atau aplikasi sistem komunikasi secara optik. Bagaimana penerapannya? Boleh kita memakai media transmisi adalah itu kabel optik. Jadi, yang pertama contoh di sini. Bagaimana kita menghubungkan suatu komunikasi seperti itu antar sentral, menghubungkan sentral antar kota atau negara. Nah, di sini secara block diagram, ini misalnya di kota A, ini kota B. Berarti perangkatnya di sini ada sistem switching di sini. Di sini adalah terminal atau trunk exchange di sini. Di sini adalah proses penyambungannya di trunk exchange di sini. Kemudian ada multiplexing dan demultiplexing. Nah, di sini ini suatu perangkat yang mempunyai dua fungsi. Kalau kita ketahui secara prinsip, multiplexing itu adalah penggandang kanal itu nanti akan mengeluarkan satu input. Jadi multiplexing nanti akan mengirimkan beberapa informasi. Nah, kemudian akan mengeluarkan satu informasi nantinya. Jadi ada beberapa kanal, nanti akan mengeluarkan satu kanal. Ada demuk, nanti kebalikannya nanti bagi sistem penerimanya dari satu kanal akan menjadi beberapa kanal nanti outputnya. Kemudian masuk ke OLT, Optical Line Terminal Equipment. Di sinilah proses kita di perangkat OLT ini nanti. Kalau di bagian sini akan perubahan nanti di sini dia. Bagaimana dia proses perubahan dari jaringan optical terminal di sini sampai nanti dia akan mengirimkan informasi ke seroptik di sini. Di sini yang akan merubah itu adalah di terminal ini itu dari energi listrik ke cahaya. Ini beberapa kabel optik nanti akan terkoneksi ke kota lain. Itu makanya sekarang kalau kita lihat wilayah Sumatera telah terkoneksi semuanya kabel optik. Di kota B begitu juga hampir sama. Dia akan terima di sini dia ULT optical terminal nanti sini akan juga akan merubah nanti itu dari cahaya ke listrik. Dia masuk ke demo. Kalau bagian pengirim berarti ada di terang equipment akan memilih sistem switchingnya dimultiplexing kan, kemudian sini akan dirubah prosesnya dari listrik ke cahaya, akan merubah cahaya ke listrik, kemudian di demo dan akan diterima kemana tujuannya nanti dari yang dikirimnya dari A ke kota B. Nah, ini adalah secara block diagram sistem bagaimana proses penerapan kabel optik tersebut itu untuk komunikasi antar kota atau antar negara. Bisa jadi di sini negara A Indonesia ke Malaysia. Nah, biasanya kalau antar negara kebanyakan itu dia kalau negaranya berbatasan laut, biasanya kita menggunakan kabel laut. Tapi kalau tidak menggunakan laut, ya sistemnya tidak menggunakan seroptik di sini. Nah, ini contohnya antar satu kota, hubungan sentral dalam satu kota di sini. Strukturnya hampir sama saja di sini ya. Secara dasar hampir sama saja. Di setiap kota itu pasti udah ada di sini, di sentralnya ada sini TE dan LE ya. T itu terminal equipment nanti di sini, atau LE berarti kalau bedanya tadi kalau kita lihat antar negara itu TE-nya adalah trunk exchange di sini. Itu bedanya. Di exchange jadi beberapa semua antar kota atau antar negara. TE di sini. Sedangkan kalau antar kota itu di sini itu ada TE dan ada LE. TE ini adalah terminal equipment, sedangkan LE adalah local exchange di sini dia. Bedanya di sini dari TE LE dia menggunakan
local exchange. Sedangkan pada antar kota antar negara berarti di TE di sini. Transmit ya. Sini berarti dia antara TE sama LE, local exchange. Sedangkan kalau antar negara TE sama TE. Exchange sama exchange. Kita prosesnya sama di sini, ada demuk dan demuk, ada OLT di sini yang menginformasi menggunakan aplikasi Seraptic di sini. Di multiplexer dan demultiplexer. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sistem komunikasi kabel laut. Nah, biasanya di sini kebanyakan itu kalau kita antar negara yang berbatasan dengan nanti kabel laut, menggunakan nanti laut nanti perbatasannya. Contohnya kita di sini itu Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang sebagai seluruh dunia. Nah, biasanya penerapan optik ini itu menggunakan adalah kabel laut. Itu kita sebutnya SKKL, itu sistem komunikasi kabel laut. Nah, beda di mana? Nanti di sini biasanya ini adalah trunk exchange. Video konsumnya adalah di sini central gerbang internasional, dinamakan SGI di sini. Di sini ada central SGI. Itu maka kalau central gerbang internasional dinamakan adalah SGI. Nah, konsepnya sama, ada multiplexer, ada dari multiplexer, ada OLT. Ini kabel laut. Itu kabel laut ini tanam di bawah laut. Kemudian diterima dari negara B, misalnya ini OLT sama saja, kemudian ada demuk. Nah, di sini dia adalah ada SGI, trunk exchange-nya atau menggunakan sentral gerbang internasional nanti. Sini setelah negara karena sistem komunikasi antar negara biasa kebanyakan kita menggunakan kabel laut. Mungkin penanam kabel laut ini ya bagaimana cara penanamannya, penampakan itu di bawah dasar laut. Kemudian bagaimana? Nah, ini yang kita antar lokal di sini misalnya menghubungkan sentral dengan sisi pelanggan. Misalnya di sini dari sentral ini local exchange ya. Local exchange berarti dari sentral lokal ya, ke pelanggan. Jadi nanti kalau secara konsepnya antar negara di sini atau antar satu kota, maka di local exchange ini sebagai local exchange ini nanti itu akan terhubung ke masuk ke beberapa perangkat di sini nanti gitu ya. Setelah diterima, nah sampai ke sisi pelanggan ya. Jadi local exchange ke pelanggan. Nah, apa yang kita lakukan sistemnya nanti ya? Berarti nanti di sini dia akan melewati beberapa di sini nanti menggunakan interface ya, menggunakan jaringan interface atau menggunakan tipe interface bisa F5X dan tipe interface lain tergantung dari perangkat yang digunakan. Nanti sistemnya nanti ada beberapa sistem nanti. Nah, kalau kita menggunakan sistem nanti ada sistem konversinya adalah DLC, itu digital carrier. Ini biasanya adalah itu kalau kita menggunakan sistem kembangan adalah dinamakan catu langsung ya. Jadi digital carrier di sini adalah CT central terminal. Nah, ini adalah remote terminal RT. Kemudian ada melalui OLT, optical line terminal. Nanti akan melalui di sini adalah nanti pas splitter ya. Splitter ini tujuannya nanti adalah untuk pencabangan masuk pas splitter itu kita cahaya tersebut kita bagi dua dari satu strip optik nanti akan menggunakan beberapa strip optik sini menggunakan pas splitter. Di mana pas splitter nanti ya itu ada sipanya nanti ada 12, ada 1 ada 14, ada 16, ada 1X, ada 111 ya. Nanti ada 12, 14, 16, 18, 112 nanti dan sekian-sekian.
dimana keluaran di sini gaya input dan output masing-masing akan sama. Fase splitter. Nanti string kompresi adalah sistemnya PON, Passive Optical Network. Nah, secara rinci nanti kita akan bahas masalah PON ini nanti. Itu ke jaringan aksesnya nanti. Dan pasir kan masuk ke UNU, Optical Network Unit di sini. Jadi karena di UNU nanti ada beberapa perangkat lagi dalamnya nanti. Ya. Ada perangkatnya nanti melalui ODC, ada melalui ODP, ya, baru sampai ke pelanggan di sini. Jadi di sini ada catatan jika interface analog, ya, berarti menggunakan kalau interface analog berarti AB interface. Nah, kita akan memerlukan nanti kanal bank, channel bank, di dalamnya ada CT dan atau LT, serta kita perlu MDF nanti. Kalau MDF itu main division frame, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan interface digital itu F5X, kita tidak perlu menggunakan kanal bank atau MDF. Nah, ini kita menggunakan konsep kita. Aplikasi optik ini kita terapkan itu dari sisi sentral ke pelanggan. Nah, bagaimana kita menghubungkan sentral dengan sistem wireless local loop atau WLL? Nah, biasanya kita menggunakan wireless local loop ini itu untuk kebutuhan kita, itu kita tidak ada jaring lain. Salah satunya gini, kita menggunakan WLL ini. Nah, biasanya kita menggunakan itu RBS, ya, sistem pemancar nanti. Itu menggunakan RBS, radio base station, ya. Berarti dari optik nanti akan sistemnya dipancarkan. Jadi seandainya dalam suatu kota atau suatu daerah atau wilayah yang jaringannya nggak bisa dilewati oleh kabel optik, baik ditanam di bawah tanah atau di udara, maka atau misalnya daerah kepulauan atau apa, misalnya di sini yang jajarannya terbatas. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi. Itu kita salah satunya menggunakan sistem wireless local loop. Nah, sistem sama tadi, ya, antar ke pelanggan, tapi bedanya di LT ini kita itu misalnya LT ini seraptik. Di sini akan merubah cahaya ke listrik nanti, ya, atau di sini berarti kabel cahaya LT di sini ke seraptik, ini akan cahaya ke listrik. Nah, sini optical terminal akan merubah cahaya ke listrik nanti masuk ke perangkat RBS, itu radio base station. Nah, sinilah yang memancarkan. Nah, di sini kita pilih sel nanti CS, ya, sel stationnya. Nanti berarti kita menggunakan suatu pemancar radio di sini. Nanti masuk ke pelanggan subscriber stasiun di sini. Misalnya rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Nah, maka dia di sini komunikasinya sampai ke pelanggan dia menggunakan komunikasi wireless local loop. Nah, ini salah satu tujuan RBS ini saya bilang tadi itu memenuhi kebutuhan komunikasi itu yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan kabel optik. Nah, bisa kita gunakan nanti menggunakan RBS. Itu menggunakan sistem pemancar dan penerima, nanti menggunakan radio base station. Nah, ini kita menghubungkan sentral dengan sistem wireless local loop. Nah, gimana kalau kita sebutnya itu pada sistem hybrid fiber coax, atau HFC. Jadi fiber coax di sini itu bagaimana kita di sini mengaplikasikan beberapa data yang kita kirimkan secara serentak, ya.
Ini pelayanan servisnya. Misalnya di sini kita bisa mengirimkan beberapa kanal informasi. Di sini ada radio, ada televisi, nanti ada vote, ada data, ada telepon. Nah, ini video ya, ini video, ini ada siaran radio, siaran televisi, ini video, data, telepon. Nah, kita kirimkan secara serentak. Nanti menggunakan jaring hand ya. Ini adalah header apanya, header di sini berarti dia awal dan tutup di sini. Nah, di sini kita menggunakan komunikasi supaya satu keluarannya di sini, satu di sini kita masukkan, maka akan mengeluarkan satu saluran optik di sini. Nah, supaya aplikasi bisa dimanfaatkan banyak, maka kita gunakan pencabangan sini, masih splitter. Di cahaya input, cahaya input di sini akan sama dengan cahaya output di sini. Nanti masuk node fiber ya di sini, FN. Nah, sistem antara pasif splitter sampai ke FN itu dinamakan ODN, Optical Diffusion Network. Di sini adalah jaringan distribusi jaringan optiknya. Nanti masuk ke fiber node, titik node sambungan nanti masuk ke beberapa kabel koaksial jaringan. Berarti di sini masuk ke kabel koaksial. Kabel koaksial ini nanti berarti dari contoh pada kita sampai ke jaringan FTTH itu dari misalnya perangkat optik tadi ya, dari fiber node di sini itu misal kita masuk ke telepon, nanti ada masuk ke TV broadcast ya. Berarti di sini kalau telepon berarti telepon IP, dan di sini TV IP. Berarti di sini adalah akan masuk di sini itu ke consumer interface unit, dia di pelanggannya interface nanti di sini. Arti kalau dia cek ke telepon, kita menggunakan interface misalnya di sini adalah RJ10, sedang ke televisi menggunakan kabel audio video di sini, kabel tembaga di sini koaksialnya. Di sini dicabang lagi beberapa pelanggan nanti. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi seperti pada sistem hybrid fiber choke di sini. Nah, kemudian yang ketujuh, mungkin yang terakhir di sini aplikasi penerapannya itu OLT pada sistem telepon mobile. Jadi di sini optical and terminal equipment bisa berkomunikasi menggunakan telepon mobile atau menggunakan HP di sini. Maka di central switching di sini ada namanya nanti MFC, mobile switching network. Di sinilah proses penyambungan ya. Bagaimana Anda berkomunikasi mobile di sini atau menggunakan HP. Di sinilah proses switchingnya. Jadi mobile di pusat switchingnya. Nah, biasanya terletak di sini yaitu pada BTS ya. Nah, ini pada BTS atau pada MSC itu base station controllernya nanti. Ini biasanya pada BTS. Nanti mobile station ini masuk ke beberapa BSC, itu base station controller dikontrol di sini. Nah, di sini baru masuk di sini masuk ke jaringan optik di sini, masuk ke OLT terminal di sini. Nah, ini kalau dari HP ke optik. Kalau di sini bagaimana dari kabel optik ke BTS hampir sama. Di kembali OLT di sini secara optik, OLT juga ya. Berarti ini antar koneksi ke jaringan BTS. Itu base transceiver station. Nama masing-masing BTS ini akan masuk ke cell area. Maka masing-masing MS ini mobil stationnya bisa menerima komunikasi di sini. Mungkin sarapan nanti Anda berada dengan jaringan seluler ya.
Nah itu, nah ini nanti akan kita pelajari lebih lengkap lagi itu pada bab selanjutnya. Itu lebih rinci kita akan membahas nanti ada DLC, ada PON dan AON. Itu sistem jaringan lokal akses nanti. Di pada bab 11 kita masuk itulah jaringan jar lokal. Nah itu yang bisa saya sampaikan, sedikit tambahan ilmu itu masalah penerapan seraptik di sini pada sistem komunikasi yang menggunakan media transmisi seraptik. Banyak maaf, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.